Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Untuk kali ini saya akan membahas tentang soal-soal elemen struktur bangunan ya. Jadi pada bab 1 tentang teori ya. Untuk itu monggo yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan nanti monggo bisa like, comment, and share ya. Dan mari kita lihat soalnya. Jadi ini adalah soal yang saya ambilkan dari bab 1 ya, makanya saya kasih nama tes formatif, tetapi ini bentuknya urean. Jadi kalau yang hitungan-hitungan kan sudah ya, ini teori bentuknya adalah urean atau IC. Yang pertama soalnya adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam klasifikasi struktur. Maka jawabannya adalah klasifikasi struktur itu dibedakan berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya, kemudian karakteristik kekakuan elemen, kemudian berdasarkan mekanisme transfer beban, serta material pembentuknya. Itu ya, jadi di macamnya itu ada 4 ya. Jadi berdasarkan geometri atau bentuk dasar, kemudian berdasarkan karakteristik kekakuan elemen, kemudian berdasarkan mekanisme transfer beban, dan yang terakhir berdasarkan material pembentuknya atau bahan pembentuknya atau bahan pembuatnya. Ini untuk yang pertama tentang macam-macam klasifikasi struktur. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan klasifikasi struktur berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya. Nah ini kalau tadi macamnya, sekarang 1 itu suruh disebutkan yang klasifikasi struktur berdasarkan geometri atau pembentuk dasarnya. Maka jawabannya klasifikasi struktur berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya dibedakan menjadi elemen garis dan elemen bidang. Nah, elemen garis adalah elemen yang berbentuk panjang dan langsing dengan diameter lebih kecil dari ukuran panjangnya. Sedangkan elemen bidang adalah elemen yang memiliki ketebalan lebih kecil dibandingkan ukuran lebar dan panjangnya. Jadi pada YouTube sebelumnya itu sudah kami jelaskan di elemen-elemen struktur itu ya, termasuk bentuk-bentuk daripada ini elemen yang namanya elemen garis dan elemen geometris ini sudah saya jelaskan di sana lebih rinci. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan mekanisme transfer beban sistem satu arah. Maka jawabannya sistem satu arah yaitu struktur yang memiliki satu atau beberapa elemen yang searah untuk dapat menahan beban dan menyalurkannya ke tanah melalui 2 titik tumpuan. Ini dinamakan dengan mekanisme transfer beban satu arah. Jadi struktur yang memiliki satu atau beberapa elemen yang searah untuk dapat menahan beban dan menyalurkannya ke tanah melalui 2 titik tumpuan. Kemudian yang keempat, sebutkan macam-macam elemen kaku struktur. Jadi jawabannya yang termasuk elemen kaku yaitu balok, ya kan? Balok termasuk, kemudian kolom, kemudian pelengkung, kemudian plat datar, kemudian plat berkelengkungan tunggal, dan cangkang. Jadi gambar-gambarnya sudah kami jelaskan pada materi bab 1 tentang elemen struktur. Kemudian yang kelima, jelaskan yang dimaksud balok dan kolom pada struktur bangunan. Jadi yang dimaksud balok itu apa gitu ya dalam struktur bangunan, balok dan kolom gitu ya. Maka pengertiannya, balok itu adalah merupakan elemen struktural yang memikul beban lateral.
Beban yang bekerja pada balok dapat menghasilkan gaya reaksi pada titik tumpu peletakan balok. Ini pengertiannya seperti ini. Jadi elemen struktural yang memiliki beban lateral. Beban yang bekerja pada balok dapat menghasilkan gaya reaksi pada titik tumpuan. Makanya kan di soal-soal sebelumnya kita sudah membahas tentang menghitung reaksi di tumpuan A, di tumpuan B, di tumpuan C gitu ya, pada gelagar balok. Ini yang balok. Kemudian untuk yang kolom adalah ya ini. Jadi kolom adalah komponen struktur bangunan yang mempunyai tugas untuk menyangga beban aksial tekan vertikal dari balok dan akan menyalurkannya ke pondasi. Ini pengertian daripada kolom. Jadi komponen struktur bangunan yang mempunyai tugas untuk menyangga beban aksial tekan vertikal dari balok dan akan menyalurkan ke pondasi. Jadi kalau balok itu horizontal ya, kemudian kalau kolom itu yang tegak atau tiang gitu ya. Jadi kalau di rata-rata kalau bangunan rumah tinggal ya jarak kolomnya itu 3,5 meter satu, 3,5 meter satu gitu ya. Kemudian di bawahnya di atas pondasi itu ada balok sloof, kemudian yang di atas kalau lantai 2 ada balok ya. Kalau lantai 1 ada ring balok gitu ya. Di atas pas pol-polan dinding sebelum atap. Itu juga termasuk balok tapi namanya ring balok kalau di bawah, kalau lantai 1 namanya balok sloof gitu ya. Kemudian yang selanjutnya jelaskan elemen struktur rangka. Jadi rangka itu adalah bagian dari struktur bangunan yang mendukung berat bangunan dan beban luar yang bekerja padanya. Struktur rangka memiliki titik hubung kaku antara elemen vertikal dan elemen horizontal yang memberikan kestabilan terhadap gaya lateral. Jadi elemen struktur rangka itu ini. Jadi kalau misalnya struktur rangka atap, struktur rangka beton, struktur rangka baja gitu ya. Jadi hanya rangkanya saja gitu ya, tapi dindingnya, atapnya itu belum ada. Ini yang dimaksud dengan elemen struktur rangka. Baik itu yang ke arah vertikal maupun yang ke arah horizontal. Jadi bisa ke arah baloknya, bisa ke arah kolomnya begitu ya. Kemudian yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan rangka batang ya. Walaupun kalian kemarin sudah menghitung konstruksi rangka batang ya, bisa menggunakan keseimbangan titik pul, bisa menggunakan Cremona, bisa menggunakan Reiter, bisa menggunakan Kuhlmann gitu ya. Nah sekarang pengertian daripada rangka batang itu apa? Maka rangka batang atau rangka bidang atau trusis adalah struktur yang dibuat dengan menyusun elemen linear berbentuk batang-batang yang relatif pendek dan lurus menjadi pola-pola segitiga. Ini yang dimanamkan rangka. Jadi rangka batang itu biasanya cenderung bentuknya itu segitiga-segitiga. Kenapa? Karena konstruksi segitiga itu ternyata lebih kokoh, ternyata lebih kuat, sehingga konstruksi segitiga dibuat sebagai konstruksi rangka batang dalam suatu bangunan, baik itu menggunakan bahan dari konstruksi baja, dari menggunakan beton maupun menggunakan kayu. Itu semuanya biasanya mengambil pola-pola bentuk segitiga, karena ternyata konstruksi pola segitiga ini lebih kokoh, lebih kuat untuk menopang beban. Kemudian yang selanjutnya, jelaskan pengertian elemen pelengkung pada struktur bangunan. Jadi yang dinamakan dengan pelengkung adalah struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentuk antara dua titik yang terdiri dari potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat beban yang bekerja padanya. Ini pengertian daripada konstruksi atau elemen pelengkung. Jadi lebih banyak digunakan pada konstruksi jembatan. Jadi bisa menggunakan bahan dari konstruksi baja, bisa juga menggunakan konstruksi
daripada beton bertulang, tapi juga bisa menggunakan konstruksi daripada kayu. Kemudian yang ke-9, jelaskan karakteristik elemen kabel pada struktur bangunan. Nah, kabel adalah elemen struktur fleksibel. Struktur kabel memiliki bentuk yang bergantung pada besar dan perilaku beban. Nah, struktur kabel yang berbentuk lurus dan ditarik pada kedua ujungnya disebut georod ya. Nah, ini untuk konstruksi kabel ini biasanya itu digunakan pada konstruksi jembatan dengan bentang yang panjang. Ini ya. Ini konstruksi kabel, gambar-gambarnya, fotonya sudah ada pada YouTube saya pada pembahasan bab pertama itu tentang elemen struktur. Kemudian yang ke-10, jelaskan pengertian elemen kubah dan cangkang pada struktur bangunan. Jadi kubah adalah suatu elemen struktur dari arsitektur yang berbentuk atap tetapi memiliki rongga dan membentuk seperti sebuah bola, tepatnya setengah lingkaran. Jadi kalau di Indonesia kubah ini biasanya digunakan untuk atap masjid ya. Jadi untuk menjadikan karakter sebuah bangunan masjid itu biasanya ada konstruksi bangunan elemen yang namanya kubah. Bahannya juga sama, bisa macam-macam, bisa menggunakan beton, bisa menggunakan baja, bisa menggunakan aluminium dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang cangkang. Jadi cangkang itu merupakan jenis struktur plat satu kelengkungan yang mempunyai bentang longitudinal dan kelengkungannya tegak lurus terhadap diameter bentang. Ini yang dinamakan dengan cangkang. Gambarnya juga sudah ada pada YouTube saya sebelumnya. Demikian tadi sedikit soal ya, ada 10 soal urean untuk menambah wawasan kalian tentang tes formatif di bab 1 ini. Semoga dapat memudahkan kalian dalam memahami materi elemen struktur ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Dan selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.